KB1. Sumber kekuasaan. A. Konsep kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan. Ada hubungan yang sangat erat antara kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan. Ketiga konsep tersebut memiliki pertautan satu sama lain. Kekuasaan adalah suatu kemampuan mempengaruhi agar pihak lain mengikuti hal yang diinginkan oleh pihak yang mempengaruhi. Dalam konteks ilmu negara, maka pihak yang memiliki kekuasaan adalah negara. Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Salah satu karakteristik kewenangan adalah adanya legitimasi, artinya kewenangan adalah kekuasaan yang terlegitimasi. Namun demikian, tidak semua kekuasaan memiliki legitimasi. Dengan adanya legitimasi, maka kekuasaan akan sah dan lebih lanjut akan semakin kuat. Menurut Huber, ada 3 macam kewenangan, yakni tradisional, karismatik, dan rasional legal. Ketiga kewenangan tersebut memiliki definisi masing-masing, tergantung bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Sementara kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara tersebut. Orang pertama yang memiliki bentuk ilmiah pada teori kedaulatan adalah John Bodin. Menurut John Bodin, kedaulatan memiliki 4 ciri khas, yakni tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. B. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan berhubungan dengan dari mana datangnya kekuasaan itu. Sumber kekuasaan merujuk pada asal-usul atau faktor-faktor yang memungkinkan seseorang atau kelompok memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam suatu lingkungan. 1. Teori teokrasi. Teori teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama dalam sistem demokrasi. Pemerintahan menjunjung dan berpedoman pada prinsip ini. Teori ini berkembang pada abad pertengahan, yaitu dari abad 5 sampai abad 15. Teori ini dibagi menjadi 2, yaitu teori teokrasi primitif secara langsung dan teori teokrasi modern. 2. Teori hukum alam. Hukum alam atau hukum kodrat dalam istilah Latin disebut ius natural. Hukum alam adalah hukum yang tidak dibuat oleh badan legislatif, melainkan karena kodrat atau alam dalam arti akal budi dan manusiawi, berlaku di segala tempat atau universal sepanjang masa dan tidak berubah-ubah. Teori hukum alam adalah suatu pemikiran dalam hukum yang menekankan bahwa hukum memiliki sifat alami atau inheran, dan pemikiran ini berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 di Eropa Barat dan mempengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa ahli yang ikut mengemukakan perihal embrio kontrak sosial. Yang pertama adalah Thomas Hobbes, kedua John Locke, dan yang terakhir Rousseau. A. Teori kedaulatan Tuhan. Menurut sejarah, teori kedaulatan yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan. Inti dari teori kedaulatan Tuhan adalah kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dimiliki atau ada pada Tuhan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan, yaitu dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Teori kedaulatan Tuhan melahirkan negara teokrasi. Dalam perkembangannya, teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisasi dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja dengan dikepalai oleh seorang paus. Jadi, pada waktu itu ada 2 organisasi kekuasaan. Yang pertama, organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh raja. Yang kedua, organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Gereja pada waktu itu tidak hanya sekedar institusi agama ataupun tempat peribadatan orang Kristen, melainkan telah menjelma sebagai sebuah organisasi kekuasaan. Pada permulaan perkembangan agama baru ini mendapat pertentangan yang sangat hebat, karena agama baru ini dianggap bertentangan dengan paham atau kepercayaan yang dianut pada waktu itu, yaitu penyembahan kepada dewa-dewa atau panteisme. Mulai saat itu, organisasi gereja mempunyai kekuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan di luar gereja.
Tidak hanya hal-hal yang sifatnya keagamaan, hal-hal yang sifatnya keduniawian pun tidak jarang menjadi domain gereja. Karena terdapat dua organisasi kekuasaan, muncul dua peraturan untuk satu hal, yaitu peraturan dari negara dan peraturan dari gereja. Augustinus selaku penganut ajaran kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa yang mewakili Tuhan dalam suatu negara adalah paus. Sementara itu, Thomas Aquinas menyatakan bahwa kekuasaan raja dan paus itu sama, hanya tugasnya saja yang berlainan. Raja dalam lapangan keduniawian, sedangkan paus dalam lapangan keagamaan. Perkembangan selanjutnya dari kedaulatan Tuhan adalah ajaran dari Marsilius. Ajaran Marsilius menitik beratkan pada negara atau raja. Raja adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Akibat dari ajaran Marsilius ini, maka pada akhir-akhir abad pertengahan dan pada abad permulaan zaman berikutnya, yaitu zaman Renaissance, adalah terasa sekali. Raja-raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya, dengan alasan memiliki kedaulatan yang asalnya dari Tuhan. Raja tidak mau bertanggung jawab kepada siapapun kecuali Tuhan. Bahkan raja merasa berkuasa menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut oleh rakyatnya. Keadaan ini semakin memuncak pada zaman Renaissance, terlebih setelah timbulnya ajaran dari Niccolò Machiavelli, yang maksudnya semula adalah mengatasi perpecahan dan kekacauan negara dengan ajaran Stassreinsen-nya. Maka yang semula orang mengatakan bahwa hukum yang harus ditaati adalah hukum Tuhan, sekarang mereka berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus ditaati, dan negaralah satu-satunya yang berwenang menentukan hukum. Dengan demikian timbul ajaran baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan raja. B. Teori kedaulatan raja. Pandangan mengenai kedaulatan raja muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa. Dalam teori kedaulatan raja, pemegang atau pemilik kekuasaan tertinggi di dunia adalah raja. Rajalah yang menyelenggarakan atau memegang kekuasaan tertinggi di dunia. Eksentasi raja sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di dunia semakin diperkuat oleh Marsilius. Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada raja. Hal ini didasari karena adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Oleh karena itu, raja berkuasa mutlak karena raja merasa dalam tindak tunduknya menurut kehendak Tuhan. Pada masa itu, the king can do wrong dan titahnya bersifat absolut. C. Teori kedaulatan negara. Ajaran kedaulatan negara sebenarnya merupakan kelanjutan dari ajaran kedaulatan raja. Ajaran ini timbul di Jerman untuk mempertahankan kedudukan raja yang pada waktu itu mendapatkan dukungan dari 3 lapisan masyarakat yang besar sekali pengaruhnya. Yang pertama, golongan bangsawan, kedua golongan angkatan perang atau militer, ketiga golongan alat-alat pemerintahan atau birokrasi. Menurut ajaran teori kedaulatan negara, kedaulatan itu tidaklah di tangan Tuhan, seperti halnya teori kedaulatan Tuhan, melainkan ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk pada negara. Pada hakikatnya, teori kedaulatan negara itu hanya mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Entah kekuasaan itu sifatnya absolut, sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian kedaulatan negara, karena dalam ajaran kedaulatan negara itu pada prinsipnya harus dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. D. Teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum itu sendiri. Baik raja, rakyat, ataupun negara sendiri harus tunduk dan patuh kepada hukum. Semua sikap tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau berdasarkan hukum. Teori kedaulatan hukum berkaitan erat dengan doktrin negara hukum sesuai prinsip the rule of law dalam tradisi Inggris ataupun berkaitan dengan tradisi Reichstag menurut tradisi Jerman. Istilah lain untuk menggambarkan kedaulatan hukum ini digunakan juga istilah monokrasi sebagai konsep kekuasaan oleh nilai atau norma. Pendukung dari teori ini adalah Leon Duguid dan Krabbe. Menurut Leon Duguid, menyatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan kemauan negara. Akan tetapi, negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya. Sedangkan menurut Krabbe, hukum bukanlah penjelmaan kemauan negara, seperti yang diungkapkan oleh Leon Duguid.
Hukum itu tidak timbul dari kehendak negara, melainkan tumbuh sendiri berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum terlepas dari kehendak negara dan hukum adalah suatu kepribadian tersendiri. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Dalam arti pemerintahannya, berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Doktrin kedaulatan rakyat menjadi dasar bagi konsep negara demokrasi di zaman modern. Pendukung dari teori ini adalah kaum monarchomachen yang kemudian dilanjutkan oleh John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant. KBR 3. Pengesahan kekuasaan. Pengesahan kekuasaan adalah menyangkut kekuasaan organisasi negara diakui. Sederhananya kita dapat mengakui atau tidak terhadap kekuasaan tersebut. Dengan adanya pengesahan kekuasaan, maka kekuasaan negara menjadi diakui dan sah. Pengesahan atau keabsahan juga dengan legitimasi yang artinya keyakinan anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada pemegang kekuasaan itu adalah wajar dan patut dihormati. Dari segi objek legitimasi dibedakan ke dalam dua pertanyaan, yakni legitimasi materi wewenang dan legitimasi subjek wewenang. Materi wewenang, legitimasi. Materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya, yakni untuk tujuan apa wewenang dapat digunakan dengan sah, sementara legitimasi subjek wewenang mempertanyakan hal menjadi dasar wewenang seseorang atau kelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat. Dan untuk memegang kekuasaan negara, kriteria menilai keabsahan suatu kekuasaan itu ada 3, yaitu 1. Legitimasi sosiologis, 2. Legalitas, 3. legitimasi. Kesimpulan dari modul yang dibaca tadi yaitu ada hubungan yang erat antara kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan. Ketiga konsep tersebut memiliki pertautan satu sama lain. Kekuasaan adalah suatu kemampuan mempengaruhi agar pihak lain mengikuti hal yang diinginkan oleh pihak yang mempengaruhi. Dalam konteks ilmu negara, maka pihak yang memiliki kekuasaan adalah negara. Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Salah satu karakteristik kewenangan adalah adanya legitimasi. Artinya kewenangan adalah kekuasaan yang terlegitimasi. Namun demikian, tidak semua kekuasaan memiliki legitimasi. Dengan adanya legitimasi, maka kekuasaan akan sah dan lebih lanjut akan semakin kuat. Terima kasih.